Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus melingkupi seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat pagi ini, sebagaimana kita ada adalah anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulai kembali seluruh kegiatan kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan dalam hidup kita, supaya menjadi pedoman, tuntunan bagi kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Dengan kekuatan, kesehatan, semangat yang luar biasa Tuhan beri pagi hari ini. Dan sebelum kami melangkah melakukan kegiatan kami hari ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Terangi pikiran kami, tolong kami melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin berbagi kembali kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan dengan topik tetap kuat saat menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, setiap manusia menghadapi banyak tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kebenaran firman Tuhan akan menolongnya untuk menjadi pemenang. Pada pagi ini firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita, bagaimana supaya kita kuat saat menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan dalam kehidupan kita. Yang pertama, andalkanlah Tuhan sepenuhnya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Firman Tuhan bahkan ada lagunya Bapak Ibu, Amsal ini. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita cara pertama dalam hidup kita, bagaimana supaya kita tetap kuat saat menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Di seluruh aspek kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi, dalam bisnis, dan sebagainya. Bapak Ibu, dalam ruang lingkupmu, apapun itu bentuknya, andalkanlah Tuhan. Di dalam firman Tuhan supaya kita bisa menang menghadapi setiap kesulitan, tantangan hidup yang berat sekalipun, kita harus dengan segenap hati mengandalkan Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita yang terbatas ini, kemampuan kita. Tetapi mari kita pandang Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap hanya kepada pertolongan Tuhan semata-mata. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Tetap sabar dan tenang saat menghadapi kesulitan itu sendiri. Amsal pasal 14 ayat 30,
Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kesabaran adalah sangat penting, karena itu akan membawa kita ke dalam ketenangan, karena menolong kita untuk sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sabar, kita akan menang menghadapi kesulitan itu sendiri. Karena kesabaran, ketenangan akan menyegarkan tubuh atau membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Karena saat tubuh kita sehat, maka kita bisa bertahan. Bahkan kita bisa keluar sebagai pemenang saat menghadapi tekanan hidup yang berat dan juga kesulitan-kesulitan yang datang menerpa hidup kita. Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu tetap rajin bekerja, berjerih lelah, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang yang rajin menjadi kaya. Bahkan di Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang rajin dan cekatan akan diberkati Tuhan. Orang yang malas, yang hanya banyak ngomong saja, hidupnya akan berkekurangan. Oleh karena itu, mari kita rajin bekerja. Mari kita sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas kita dengan sepenuh hati kita. Dan lihatlah Tuhan akan memberkatinya. Yang keempat, berlaku jujur dan hidup benar. Amsal 16 ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Berlaku jujur akan hidup benar adalah kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan siapa yang bersih kelakuannya, Tuhan akan memberikan keamanan dalam jalan hidupnya. Memang Bapak Ibu, saat kita mau hidup berlaku jujur dan hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan menghadapi banyak tantangan, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang. Hidup kita aman dan akan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita melaksanakan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.